Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zani Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran atau biasa kita kenal dengan sebutan marketing mix. Yang pada kali ini, saya akan membahas tentang bauran pemasaran yang ada di hutan mangrove Jakarta. Nah kawan-kawan, sebelumnya marketing mix ini sering kita dengar dengan istilah 4P. Apa sih itu 4P? 4P itu terdiri dari produk, price, place, and promotion. Yuk kawan-kawan, mari kita simak video mengenai bauran pemasaran yang ada di hutan mangrove Jakarta. Pertama-tama, ada yang namanya produk. Produk pariwisata yang disediakan oleh hutan mangrove Jakarta sangat bervariatif dibandingkan oleh kompetitornya. Awal mula hutan mangrove ini didirikan yaitu sebagai cagar alam, yang mana meskipun merupakan wilayah konservasi mangrove, bukan berarti di taman wisata ini hanya sekedar wisata melihat mangrove. Produk wisata yang disediakan begitu beragam, seperti wisata air, yaitu terdapat speedboat, sepeda air, perahu dayung, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat penginapan seperti villa yang terdapat di daerah hutan mangrove. Dan juga kita bisa hunting foto dan juga sebagai tempat sarana edukasi. Yang kedua itu ada price. Untuk harga tiket masuk hutan mangrove ini terbilang sangat standar dari kompetitornya, di mana kita dapat memasuki hutan mangrove dengan harga tiket sekitar Rp25.000 untuk wisatawan lokal dan Rp150.000 untuk wisatawan mancanegara. Harga tiket ini belum termasuk dengan biaya fasilitas yang akan kita gunakan selama di area hutan mangrove, seperti wisata air, hunting foto menggunakan kamera profesional seperti DSLR. Jadi kita akan dikenakan biaya lagi untuk fasilitas wisata-wisata yang ada di area hutan mangrove. Yang ketiga ada place, yaitu tempat atau lokasi dari hutan mangrove ini sangat mudah dijangkau, yang mana lokasi hutan mangrove ini berada di bundaran Pantai Indah Kapuk, tepatnya di Jalan Garden House RT 8 RW 1 Kamal Muara Penjaringan. Untuk kita wisatawan mengakses menuju destinasi hutan mangrove ini, kita dapat menggunakan transportasi umum atau public transportation. Nah, kita dapat mengakses menggunakan kereta atau KRL, busway, dan transportasi online jika kita tidak punya kendaraan pribadi. Nah, yang keempat adalah promotion. Promosi ini dilakukan hutan mangrove yaitu berpedoman pada platform media sosial sebagai penghantaran produk yang tersedia di hutan mangrove kepada masyarakat luas. Untuk lebih lanjutnya, penjelasan mengenai promosi dan pemasaran wisata hutan mangrove ini akan dijelaskan oleh teman saya bernama Arya. Silakan Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Viva dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Pariwisata Universitas Nasional. Teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan video dari rekan saya, Mutiara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang proses pemasaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian proses pemasaran. Proses pemasaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh tim perusahaan yang sudah dibentuk untuk menginformasikan produk atau jasa yang telah dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, dalam proses pemasaran memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah tentukan target market. Siapa yang akan menjadi target kita untuk kita memperkenalkan produk atau jasa yang kita punya. Nah, seperti contoh, pada kesempatan kali ini, kelompok saya telah memilih Taman Wisata Alam Mangrove di Angke. Nah, pada Taman Wisata Alam Mangrove Angke ini, seperti contohnya, siapa target dari pemasaran ini? Yang pertama, orang yang melakukan penelitian pada tembakau. Yang kedua, wisatawan yang datang dengan keperluan edukasi. Yang ketiga, wisatawan yang datang dengan bertujuan untuk foto prewedding atau hanya sekedar foto-foto atau mungkin vlog untuk YouTube-nya. Nah, langkah yang kedua yaitu memberikan penawaran.
Pada langkah kedua ini, memberikan penawaran atas produk dan jasa yang kita punya kepada konsumen. Seperti contoh di Taman Wisata Alam Mangrove ini, kita memberikan promo harga tiket masuk dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya memberikan harga spesial untuk wisatawan yang datang sebagai rombongan. Nah, yang ketiga, harga khusus untuk penyewaan penginapan camping di darat. Untuk langkah yang ketiga, yaitu media yang dipakai. Nah, kemajuan teknologi sekarang ini semakin canggih. Media yang dipakai adalah media sosial, di mana Taman Wisata Alam Mangrove ini menggunakan media seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, website, dan masih banyak yang lainnya untuk media promosi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya yaitu Dinda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tria Mariamita. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penghantaran pemasaran di Wisata Alam Hutan Mangrove Jakarta Utara. Ini saya akan menjelaskan tentang penghantaran pemasaran, di mana di bagian ini saya menjelaskan saluran pemasaran yang ada di Hutan Mangrove Jakarta untuk bisa sampai ke masyarakat atau wisatawan. Yang pertama adalah strategi komunikasi. Fenomena yang terjadi saat ini, masyarakat senang mengunggah foto ke media sosial karena hal tersebut menarik dan menyenangkan bagi para wisatawan dan masyarakat. Hutan mangrove yang berada di Jakarta Utara ini sudah melakukan potensi tersebut, di mana potensi ini dapat menarik wisatawan atau masyarakat datang ke destinasi tersebut. Yang kedua adalah konsep kreatif. Konsep kreatif ini merupakan ide besar dari kegiatan promosi yang ada di Hutan Mangrove Jakarta Utara ini. Ada beberapa metode atau cara, yang salah satunya adalah share, di mana pada tahap ini wisatawan atau masyarakat yang terlebih dahulu sudah datang ke tempat destinasi ini diharapkan untuk mengunggah foto atau video untuk dapat menarik wisatawan dan masyarakat lainnya untuk datang ke tempat destinasi tersebut. Jadi intinya tempat destinasi hutan mangrove di Jakarta Utara ini memiliki saluran pemasaran atau penghantaran pemasaran berupa media sosial untuk menarik wisatawan dan masyarakat datang ke tempat destinasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Widya Chandra Nurani. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari teman saya yaitu Dinda mengenai perilaku konsumen atau pengunjung di destinasi. Jadi konsumen atau pengunjung adalah orang-orang yang datang ke suatu kawasan rekreasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Pengunjung yang datang ke kawasan wisata alam dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori menurut Rahmawati 2014. Yang pertama yaitu kelompok pengunjung yang senang melakukan aktivitasnya di dalam lingkungan alam. Yang kedua, kelompok pengunjung yang bertujuan betul-betul untuk mengenal alam dan isinya. Pengunjung yang termasuk dalam kategori pertama melakukan kunjungan ke lingkungan alam untuk menambah makna dari aktivitasnya. Sebagai contoh, bersepeda santai di kawasan pegunungan. Nah, kelompok pengunjung yang kedua merupakan pengunjung yang memang menghayati kemurnian dan keindahan alam sebagaimana aslinya. Kelompok pengunjung ini datang ke kawasan wisata alam hanya bertujuan untuk menikmati alam apa adanya, sehingga kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang mendukung aktivitas pengamatan alam mereka sendiri. Contohnya yaitu perilaku konsumen atau pengunjung ini adalah mendatangi kawasan hutan mangrove di Jakarta dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam di sana. Nah, ketika mengunjungi suatu daya tarik wisata, perilaku konsumen atau pengunjung merupakan poin penting yang menarik untuk diamati. Perilaku merupakan keinginan atau dorongan atau juga sikap untuk berbuat sesuatu yang selanjutnya dilaksanakan melalui tindakan
yang baik atau buruk. Dalam hal ini, perilaku konsumen atau pengunjung dipengaruhi oleh faktor yaitu satu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Sekian dari saya, terima kasih. Analisis Maastricht BCG Taman Wisata Alam Hutan Mangrove beserta strateginya. Yang pertama ada kuadran dog atau anjing. Dalam kuadran ini menunjukkan posisi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan perusahaan dalam keadaan rendah. Berikut contoh produknya yang ada pada hutan mangrove. Dan strateginya adalah mengurangi biaya yang diperlukan. Selanjutnya ada kuadran cow. Dalam kuadran ini menunjukkan posisi pangsa pasar perusahaan tinggi dan tingkat pertumbuhan rendah. Berikut produknya pada hutan mangrove dan juga strategi yang dapat dilakukan di sertifikasi produk dengan berbagai inovasi. Yang ketiga ada kuadran star, yaitu posisi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi. Berikut contoh produk yang ada pada hutan mangrove dan juga strategi yang dapat dilakukan adalah integrasi pasar ke depan, belakang maupun horizontal. Yang terakhir ada kuadran question mark, yaitu menunjukkan posisi pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Berikut produk pada kuadran question mark. Nah, strategi yang dapat kita lakukan yaitu penetrasi pasar dan pengembangan pasar atau produk. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan sebaiknya investor melakukan investasi di suatu perusahaan pada posisi cash cow dan tidak melakukan investasi di perusahaan pada posisi dog.